Horas, Balige Academy dari tepian Danau Toba yang indah. Oke, kita akan bahas lagi ya tentang ditolaknya PK8 terpidana kasus rekayasa kematian Vina dan Eki di Cirebon ya. Jadi terkait dengan munculnya nama dari ketiga DPO itu ya, nama dari ketiga DPO itu Peggy alias Perong, terus Dani dan Andi itu ternyata dari kesaksian Rudiana. Dia mengatakan 11 orang, kan 8 terpidana, berarti ditambah dengan 3 DPO tersebut. Ya, ini dari keputusan ya kita baca ya. Bayangkan ini ya, dan 3 itu atau berapa itu? 2 atau 3 ya. 2 dibilang fiktif oleh Polda Jabar, 1 salah tangkap. Ini kan Rudiana ini kan perlu diperiksa secara intensif ya, cross check dengan pertama AEP, yang kedua AD, yang ketiga Liga Akbar. Itu aja mereka berempat di cross check, gampang sekali sebenarnya Listio Sigit Prabowo kalau Anda mau ya tidak mendiamkan ini. Sebagai Kapolri kan Anda tidak punya hak untuk bungkam ya, ini kepentingan rakyat. Ya, hidup 7 orang terpidana ini akan dihabiskan seumur hidup, tetapi Anda bungkam. Komisi 3 DPR juga bungkam. Bingung saya dengan republik ini ya. Apalagi anggota DPR di Komisi 3 itu, ketika mau nyalonkan itu pakai apanya kalian itu ya? Pakai janji-janji kan untuk rakyat kan? Ya inilah dipanggil itu Kapolri itu, kok bisa ya 3 nama itu DPO itu dari Rudiana ya. Terus kok bisa 2 fiktif, 1 tak salah tangkap kemarin, terus rekonstruksi kemarin tahun 2017 apa? Berarti kan udah ancur-ancuran itu, gitu loh. Rekonstruksi yang ancur-ancuran berdasarkan reka adegan dari DPO fiktif ini, ya hasilnya pasti fiktif lah, gitu ya, picisan gitu, seperti novel picisan ya. Coba kita baca dulu ya, apa sih sebenarnya exactly yang diberikan keterangan oleh Rudiana di bawah sumpah katanya, satu demi satu, poin demi poin. Oke, lanjutkan. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut. 1. Rudiana di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, bahwa saksi diajukan di persidangan ini karena masalah meninggalnya anak saksi yang bernama Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, laki-laki, 16 tahun, pelajar. Alamat Perum Arumsari, Jalan Albiasah 4, nomor 1110. Dusun Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, dan saudari Vina, perempuan, 16 tahun, pelajar. Alamat Jalan Samadikun 5, Kelurahan Kesenden, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2016, sekitar jam 22 WIB di Jalan Perjuangan, Kampung Situgangga. Oke ya, jadi kaitannya dengan SMS, ekstraksi SMS menggunakan Celebrat UVET oleh Polda Jabar ya, itu 22.14.10 masih mengirim SMS, pesan SMS ya dari HP-nya almarhum Vina ya. Tapi di sini Rudiani mengatakan kejadian tersebut jam 22. Itulah ya, di situ aja pun udah nggak bersesuaian antara bukti ilmiah dengan keterangannya Rudiana ini. Oke, lanjut. Bahwa saksi mempunyai 3 orang anak. Anak pertama adalah Muhammad Rizky Rudiana, korban dari perkawinan istri pertama, dan anak yang kedua dan ketiga dari perkawinan yang kedua. Lanjut. Bahwa anak pertama saksi mengontrak di Majalengka dan ikut ibunya sudah selama 5 tahun. Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi sedang berada di rumah dan saksi mengetahuinya setelah menerima telepon dari Aibtu Sulaiman, Polri, telepon dan menanyakan nama anak saksi. Dan setelah saksi jawab nama anak saksi tersebut, selanjutnya Aibtu Sulaiman tersebut memberitahukan bahwa anak saksi tersebut sekarang ada di RSUD Gunung Jati, kamar mayat. Yang selanjutnya, saksi dengan keluarga langsung berangkat menuju kamar mayat RSUD Gunung Jati.
bahwa setelah saksi sampai di RSUD Gunung Jati, ternyata benar anak saksi tersebut sudah meninggal dunia yang berdasarkan informasi awal karena kecelakaan tunggal di Jalan Flyover Jembatan Layang, Desa Kecomberan, Kabupaten Cirebon. Bahwa saksi melihat kondisi jenazah anak saksi hanya memakai celana panjang jeans warna biru, tidak memakai baju, dalam kondisi fisik kepala, dahi pecah, muka lebam, dan gigi hancur. Gigi depannya habis, tangan sebelah kiri patah, bagian bahu, dadanya membiru. Saksi curiga penyebab kematian anak saksi bukan karena kecelakaan tunggal, tetapi karena kemungkinan dibunuh. Nah inilah ya, padahal dari rekonstruksi kemarin kan dia bilang ini dadanya membiru. Padahal ya dari rekonstruksi yang ada di putusan ini ya, Eki dikatakan ditusuk pakai samurai gitu ya, ditusuk oleh siapa, Peggy Perong atau siapa itu ya. Nah itu ditusuk gitu loh pakai samurai. Harusnya di sini mengatakan ada luka benda tajam, kan ini nggak ada, dadanya membiru ya. Jadi nanti kita bahas antara kesesuaian antara rekonstruksi itu dengan visum et repertum ya, nanti kita bacakan dari keputusan ini. Kan tidak ada ya di bagian perutnya atau dada kiri di apa ditusuk ya, katanya kan ditusuk pakai samurai ya, samurai berbentuk pipa atau apa itu dibilang itu ya. Aduh. Ayo lanjut. Bahwa kemudian anak saksi dikebumikan pada tanggal 28 Agustus 2016 jam 10 WIB di tempat pemakaman umum Desa Jatiwangi, Kecamatan Kadipaten Majalengka. Bahwa saksi merasa curiga atas kematian anak saksi tersebut. Saksi tidak yakin kalau penyebabnya adalah karena kecelakaan. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 pukul 16 WIB, saksi mendatangi Polsek Talun untuk mencari informasi dan melihat kondisi sepeda motor anak saksi merek Yamaha Xeon warna hijau kuning yang diamankan di Polsek Talun tersebut. Namun kemudian saksi semakin yakin bahwa penyebab kematian anak saksi bersama dengan temannya tersebut bukan karena kecelakaan, karena kondisi fisik sepeda motor milik anak saksi tersebut tidak rusak parah. Jadi dia di sini kan bekerja di reserse narkoba ya. Harusnya kan dia tidak menyimpulkan, tetapi memberikan laporan ke bagian kriminal umum, bukan menyimpulkan langsung. Karena apa ya? Karena keluarga kan pasti bias ya, subjektif. Harusnya dia tidak bisa menyimpulkan seperti ini, harus disimpulkan oleh orang yang di bidang itu. Dia kan narkoba. Kok bisa dia menyimpulkan seperti itu ya? Oke, lanjut. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar jam 10 WIB, saksi bersama rekan-rekan mencari informasi ke teman-teman anak saksi dan sekitar jam 14 WIB, saksi menuju SMP Negeri 11 dan di sana bertemu dengan saudara AF dan saudara Dede yang bekerja pada tempat pencucian mobil. Mereka menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 WIB, di Jalan Perjuangan, Kampung Situgangga, ada sekelompok anak-anak muda yang bergabung dalam geng motor, ribut-ribut dan saling kejar-mengejar antara satu dengan yang lain, dan salah satu ciri di dahinya ditempel Tensoplas. Itulah ya, poin pertama itu bukan wewenang dia kan, dia di bagian narkoba. Kok bisa dia mengajak rekan-rekannya untuk mencari itu, ya? Terus bertemu dengan Aib dan Dede di pencucian mobil. Terus Aib dan Dede ini mengatakan sekitar pukul 22 WIB ada ribut-ribut gitu loh. Padahal di keputusannya ya itu rentang waktunya 21.15 katanya sampai 22.30. Terus di sini kesaksiannya ya menurut Rudiana Aib mengatakan pukul 22. Jadi inkonsistensi rentang waktu ini aja sudah berantakan ya. Belum lagi ekstraksi SMS membuktikan 22.14.10 masih SMS-an, belum lagi kolok telepon. Ya inilah berantakan sekali. Dan yang paling penting sebenarnya bukan wewenang dia ini, walaupun itu anaknya. Karena cenderung emosional, subjektif, bias, itu loh. Ya nggak boleh, harusnya bukan hak dia untuk mencari ini ya, apalagi menangkap dengan bahasa katanya mengamankan, nanti dibaca di sini. Oke, lanjut. Bahwa
Sebelum melakukan pengejaran, terjadi lempar batu, lalu sekelompok anak-anak muda tersebut mengejar ke arah jembatan layang. Bahwa kemudian saksi memperlihatkan foto sepeda motor milik anak saksi kepada saudara AF dan saudara Dede. Mereka mengenalinya. Lalu saksi berpesan dan meninggalkan nomor handphone kepada mereka berdua kalau melihat lagi anak-anak yang diduga melakukan keributan malam itu agar menelepon saksi. Bahwa selanjutnya, 2 jam setelah saksi dan rekan-rekan pergi, saudara AF menelepon saksi yang memberitahukan bahwa sekelompok anak-anak muda yang ribut-ribut pada malam kejadian ada di lokasi di depan SMP Negeri 11 Kota Cirebon. Jadi 2 jam setelah mereka bertemu, ya, Rudiana dan rekannya bertemu dengan Aep dan Dede. 2 jam kemudian Aep menelpon, memberitahukan bahwa anak-anak muda, ya, ini ada nongkrong-nongkrong ya pada malam kejadian itu, gitu loh. Menelpon saksi memberitahukan bahwa sekelompok anak-anak muda yang meribut pada malam kejadian ada di lokasi di depan SMPN 11 Kota Cirebon. Jadi menurut Aep dan Dede, ya, di PK Dede sudah mencabut kesaksian ini dan tinggallah Aep. Ya, sebenarnya gampang kali Polri ini, ya. Tadi itu tinggal pertemukan, konfrontasi Aep, Dede, Rudiana, Liga Akbar, selesai ini kasus. Ya. Sudirman. Ya, dan lainnya lah ya. Tapi yang paling penting itu tentang kejadian ini, gitu loh. Ya, Anda katanya reserse, mantan kabar reskrim. Ya, abel-abel Anda ini, Kapolri abel-abel. Selesai ini cuma Rudiana, Aep, Dede, dan Liga Akbar yang mengaku melihat dikejar itu Eki dan Vina. Dan udah dicabut juga tahun 2024. Dia mengatakan itu keterangan palsu. Nanti kita bahas lagi di video selanjutnya tentang kesaksian Liga Akbar, ya. Oke, lanjut. Bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi langsung mencari keberadaan para pelaku tersebut, sampai akhirnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi berhasil mengamankan para pelaku yang sedang berkumpul di depan SMP Negeri 11 Kota Cirebon sebanyak 8 orang. Nah, ini kan artinya mengamankan, artinya menangkap, ya. Sementara kapasitas dia kasusnya adalah narkoba. Ini kan bukan kasus narkoba, ya. Kasus katanya pembunuhan. Kok bisa sih Rudiana ini kan SOP-nya pun sudah hancur ini, Listio, ya. Kok sehebat apa sih Rudiana ini nggak bisa Anda ini interogasi, investigasi secara intens? Kalau dia bersalah ya hukum dong dia, gitu loh. Jangan anak muda, ya, 7 terpidana ini dengan rekonstruksi dan mengabaikan scientific evidence, ya. Belum lagi katanya sperma terjadi pemerkosaan, spermanya tidak dianalisa, tidak dites DNA. Belum lagi ada katanya pemukulan bambu, terus menusuk pakai samurai. Tetapi banyak orang yang bersaksi, bahkan dari Rudiana ini tidak ada bekas celurit, kan, bekas samurai itu. Katanya Dani kalau nggak salah yang menusuk itu, ya kan, menusuk perutnya atau dadanya, ya. Inilah kan nggak bersesuaian semua. Bagaimana nasib anak orang kayak gini dimasukkan penjara seumur hidup, ya. Inilah, ya, kan nggak haknya sebenarnya melakukan ini, kan bagian kriminal umum ini. Jangan mentang-mentang anaknya yang mati, ya, terus suka-sukanya semua SOP ditabrak semua. Apalagi walaupun dia di kriminal umum harusnya, ya, supaya jangan bias investigasinya, subjektif, dia harus diapakan dulu, diabaikan, gitu loh, supaya objektif ini penelusuran dan investigasinya, ya. Oke, lanjut. Bahwa selanjutnya saksi membawa terdakwa Eko Ramadhani alias Koplak dan teman-teman ke Polres Cirebon Kota untuk diinterogasi, dan dari hasil interogasi saksi dapatkan bahwa yang melakukan perbuatan sehingga anak saksi dan temannya meninggal dunia tersebut berjumlah kurang lebih 11 orang. Sehingga selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi langsung melakukan pencarian keberadaan ketiga pelaku lainnya. Namun, ketiga pelaku tersebut sudah kabur dan tidak ada di rumahnya. Nah, inilah poinnya, ya. Ini hancur kali ini, ya. Berarti dia dan atau rekannya sudah tahu 3 DPO yang katanya dari interogasi itu Eko Ramadhani.
alias Koplak. Pertanyaannya, berarti dia sudah menginvestigasi ke rumahnya ketiga DPO itu. Terus kenapa dibilang fiktif? Halo, Listio Sigit Prabowo. Ya, kalau 3 itu dibilang fiktif, atau setidaknya 2, ya, Peggy alias Peron, Dani, dan Andi, kalau 2 saja sudah fiktif, maka bagaimana reka adegan kalian tahun 2016 atau 2017 itu? Dan ini Rudiana mengaku sudah mengecek ke rumahnya, berarti kan sudah tahu alamatnya itu. Tidak ada di rumahnya, dan sampai sekarang nggak bisa kalian dapat. Ini Rudiana sudah paham itu rumahnya. Kok bisa fiktif? Ya, terus apa hak Rudiana ini menginterogasi? Padahal dia kasus narkoba. Ini sini aja pun sudah masalah ini ya. Oke, lanjut. Bahwa yang saksi amankan yaitu terdakwa Eko Ramadhani alias Koplak, laki-laki 26 tahun, alamat Jalan Perjuangan, RT RW 03 10, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Supriyanto alias Kasdul, laki-laki 19 tahun, alamat Jalan Perjuangan Karya Bakti, RT 03 RW 10, Gang Langgar, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hadi Saputra alias Bolang, lelaki, 23 tahun, alamat Jalan Perjuangan Karya Bakti, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Eka alias Tiwul, laki-laki, 23 tahun, alamat Gang Karya Bakti, Jalan Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Sudirman alias Paceu, laki-laki, 20 tahun, alamat Jalan Perjuangan, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Jaya alias Kliwon, laki-laki, 23 tahun, alamat Jalan Perjuangan, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Anak Saka, laki, 15 tahun, alamat Gang Karya Bakti, Jalan Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Bahwa hari itu langsung saksi interogasi Jaya alias Kliwon, dan dari keterangannya menjelaskan bahwa setelah sepeda motor anak saksi ditendang hingga terjatuh di lokasi flyover Jembatan Layang Talun, lalu terdakwa Eko Ramadhani alias Koplak memukul anak saksi dengan menggunakan bambu sebanyak 2 kali. Yang pertama kali memukul anak saksi adalah terdakwa Eko Ramadhani alias Koplak. Bahwa kemudian sekitar jam 18.30 WIB, saksi melaporkan kasus ini ke unit reskrim Polresta Cirebon. Nah, jadi 18.30 baru dilaporkan Rudiana ini. Jadi dia punya hak ya menangkap dan menginterogasi orang ini kan. Padahal dia pertama orang tua korban, tentu bias, subjektif. Yang kedua itu bukan bidangnya, dia bagian narkoba. Baru 18.30 dia laporkan ke reskrim Polresta Cirebon. Aduh, kok hancur kali gini. Jadi setiap polisi kalau anaknya mati atau apa suka-suka ya, walaupun dia bagian juru tulis atau apapun bisa menangkap, mengamankan gitu. Aduh, parah kali ya. Ini gak bidangnya pun dia bisa Aduh, parah kali. Dan 3 DPO itu menurut keterangan saksi Sudirman ya saat di persidangan 2024 itu pun bukan dari dia, bahwa itu ditulis polisi 3 DPO itu di papan tulis katanya. Andi, Dani, dan Peggy alias Peron, dan dia tidak mengenalnya katanya. Jadi berantakan kali lah, benar-benar. Oke, lanjut. Bahwa dari keterangan Jaya saat diinterogasi, bahwa yang pertama kali memukul anak saksi adalah terdakwa Eko dengan menggunakan bambu sebanyak 2 kali. Bahwa para pelaku berjumlah sekitar 11 orang. Mereka melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama. Memukuli korban dengan menggunakan bambu, samurai yang mengakibatkan kedua korban meninggal dunia. Dan selanjutnya, para pelaku membuang kedua korban ke jalan raya flyover Jembatan Layang
tol Desa Kepompongan, Cirebon, supaya seolah-olah kedua korban tersebut korban kecelakaan. Dan dari keterangan para pelaku sebelum menghabisi membunuh korban atas nama Vina tersebut, para pelaku terlebih dahulu memerkosa korban secara bergantian. Ini udah sampai di sini aja. Jadi 11 orang ya. Nah, ini berarti kan dari Rudiana. Ya, kalau kita lihat keterangannya Sudirman sendiri pun nama itu pun ditulis di papan tulis. Berikutnya terus ada samurai di sini. Ya, ada samurai yang terlibat itu kalau nggak salah yang melakukannya Dani ya. Dani kepada almarhum Eki itu ya, Dani itu. Terus keterangannya dia tadi tidak ada pada saat dia melihat jenazah anaknya, itu tidak ada luka tusukan di perutnya atau di dadanya. Kan dia sendiri sudah kontraproduktif dengan kesaksiannya dia, baik ketika melihat jenazah maupun nanti visum et repertum ada di keputusan ini gitu loh. Tidak ada penusukan benda tajam di tubuh dari jenazah Eki. Jadi bayangkanlah ini ya, ada pakai melibatkan samurai nanti ditusukkan itu. Ini kan nggak sesuai gitu loh. Terus perkosaan bergilir katanya, DNA-nya siapa itu tidak ada diperiksa. Terus proses yang sangat detail tentang pemerkosaan itu justru melibatkan DPO itu, Andi Dani dan Peggy Perong gitu, Peggy alias Perong. Jadi gimana ini menjelaskan ini, padahal Rudiana mengaku dia dan tadi ya kita baca dia dan rekannya ya, sama polisi sudah pergi ke rumah DPO tersebut 3 orang dan tidak ada di rumahnya. Dan berikutnya tahun 2024 dikatakan fiktif oleh Polda Jabar. Hancur sekali ya. Jadi Rudiana ini sangat bertanggung jawab karena dari mana dia tahu 3 DPO itu ya. Terus dia pergi ke rumahnya dan tidak ada dia apa. Kenapa nggak dia kejar terus panjang tahun? Itu kenapa butuh 8 tahun setelah ada film baru muncul nama Peggy Setiawan saat itu gitu loh. Kalau dia benar-benar sudah tahu alamat atau rumah dari 3 DPO tersebut kan, ya kan? Nah, kalau itu fiktif, maka semua rekonstruksi atau reka adegan tahun 2016 atau 2017 itu runtuh. Ya, karena di situ melibatkan peran yang sangat sentral dari ketiga DPO ya, Peggy alias Perong, Dani dan Andi. Itulah ya. Belum lagi kalau kita kaitkan dengan bukti ilmiah ya, ekstraksi SMS 221410. Belum lagi kita bilang lagi DNA-nya sperma DNA tidak diuji. Terus CCTV dikatakan tidak bisa dibuka karena tidak ada operator. Inilah scientific crime investigation abal-abal pimpinan Listio Sigit Prabowo. Ya, konsekuensi logisnya Listio Sigit Prabowo dengan ditolaknya PK 8 terpidana, tanggung jawabmu untuk mempertanggungjawabkan ini ya. Bagaimana yang fiktif ini bisa masuk ke reka adegan kalian tahun 2016 atau 2017 ya. Inilah ya penyidikan abal-abal yang membuat kepolisian Indonesia bukan menjadi yang terburuk se-Asia Tenggara, tetapi sedunia. Ya, Somalia pun masih mungkin lebih baik daripada Indonesia dalam hal penyelidikan ya. Ya, mungkin yang Afrika, yang negara miskin pun mungkin lebih baik kepolisiannya daripada ini. Ya, sudah berantakan SOP-nya, orang yang narkoba bisa mengamankan. Padahal itu kriminal umum. Untuk apalah kalian bagi kalau itu bisa berantakan, kalian tabrak semua SOP itu. Ya, digabung aja semua polisi walaupun cuma polantas bisa dia menyidik, menangkap, mengamankan gitu aja. Jadi semua bisa. Nggak usah pakai apa itu bagian-bagian. Yang penting ada polisinya, udah bisa dia mengamankan. Kan begitu berantakan kali, nggak minta maaf lagi. Oke pemirsa, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.